iPhone 16 tak kunjung resmi. Tiba-tiba iPhone 13 banting harga dari 10 juta ke 9 juta. Bahkan nih ya, gue beli iPhone 13, keadaan resmi baru segel di 7,6 juta. Beli di mana, Bang? Nanti gue spill, tapi pertanyaannya satu sih, skip atau sikat? Boba di HP ini emang cuma pakai dua doang, alias kayak lensa telefoto dan resolusinya pun tergolong rendah cuma 12 megapiksel. Tapi ada dua hal yang bikin gue senang. Pertama, focal distance-nya. Ya, ketika pengen foto-foto close object lebih menyenangkan karena jarak fokusnya bisa lebih dekat ketimbang iPhone yang pakai resolusi 48 megapiksel. Kedua, kalau kalian lihat dari belakang, desainnya mirip kayak iPhone 15 jadi nggak berasa jadul. Lanjut ngomongin soal hasil foto-foto di kondisi daylight, gue demen banget menggunakan photographic styles yang vibrant. Karena warnanya lebih eye-catching, tapi tanpa mengubah hasil yang terlalu jauh dari kondisi asli. Shadow-shadownya cakep, dynamic range konsisten banget sampai ke lensa ultra wide, detailnya pun tajam sampai 2 kali zoom, bahkan ke low light-nya pun noise-nya cukup minim, highlight-nya dapet, detail juga terjaga. Ya memang sih kalau misalkan kalian butuh kontras yang lebih tinggi dan mau ngurangin noise, bisa pakai night mode walaupun ya itu udah otomatis jalan, tapi bisa kalian mentokin. Satu-satunya yang gue komplain di kamera belakangnya itu ada di lensa ultra wide karena bukaan cahayanya di f2.4. Mau foto di low light tuh berasa cukup burik, noise green sekitar tuh berasa. Makanya gue sampai bela-belain beli case dan lensa ultra wide khusus dari Moment, dimana gue bisa menggunakan primary lensnya dan ditambah lensa ultra wide biar hasilnya bisa lebih jernih, lebih terang, lebih detail. Seperti yang bisa kalian lihat, bedanya itu signifikan antara lensa ultra wide bawaan dari iPhone dan lensa ultra wide dari Moment. By the way, linknya nggak ada karena gue nggak ada punya rekomendasi toko. Walaupun HP ini udah keluar 3 tahun yang lalu, tapi kalau ngomongin soal kualitas video, masih bisa diadu. Ya, kalau kalian ngeliat video yang gue ngevlog beli iPhone 14 Pro di Singapura, itu direkam semua menggunakan iPhone 13 bawaan langsung. Bahkan 4K 60 fps-nya pun bisa berjalan di kamera depan, belakang sekaligus. Dan yang sekarang kalian lihat ini adalah hasil video dari cinematic mode-nya. Tinggal sedikit color correction, berasa mirrorless. Nih buktinya, kalau misalkan kalian nggak percaya, apalagi kalau misalkan kalian pengen perpindahan lensa ultra wide ke primary lens, bisa mulus kalau misalkan ya nge-slide sendiri, tapi ya tetap oke banget. Bahkan mau Instastory direct juga aman bro, iPhone. Performa HP ini masih bisa sampai kapan, Bang? Selama-lamanya lah, selama nggak rusak. Canda deh, gue estimasi kalau misalkan kalian pengen main game-game berat itu paling aman 2 tahun, terus ekstra 1 tahun lagi, tapi dengan catatan settingan game udah mulai di-adjust, karena makin ke depan ya otomatis game makin berat membutuhkan performa yang lebih tinggi. Saat ini ketika gue main Genshin Impact dengan settingan highest plus 60 fps, bisa berjalan dengan lancar, walaupun ya kendalanya satu, di suhu. Begitu udah mulai panas, bakalan berasa throttle dan penurunan FPS, jadi wajib banget pakai cooler. Dan kalau misalkan kalian pengen pakai untuk kebutuhan content creation, kayak ngedit dan render langsung dari HP, gue ngerasa performa dari Apple A15 Bionic chipnya masih cukup banget. Mungkin kalau misalkan kalian tanya, Bang, RAM 4 GB mana cukup? Jawabannya ya cukup, karena Apple Intelligence kan nggak kebagian. Ya, multitasking masih aman banget karena RAM usage di iOS itu sangat efisien. Bahkan buka tutup aplikasi tuh saat set berasa mulus. Ini yang ngasih ilusi kalau 60 Hz di iPhone tuh berasa 120 Hz. Tapi dengan catatan, jangan lebihin dari 5 kali major iOS update. Karena di iPhone 11 gua udah di-update ke iOS 18, berasa ada empot-empot atau endet-endetnya sih. Jadi ya, so far, sejauh ini, iPhone 13 di iOS 18 masih bisa berjalan dengan baik. Nice. Nah, ngomongin iOS ini yang paling penting. Selain HP ini kebagian iOS 18 yang mirip kayak Android, jadi lebih fleksibel, kalian bisa taruh icon dan widget dimanapun yang kalian mau. Bahkan kalian pun juga bisa ganti warna icon. Sampai-sampai kalau misalkan kalian ganti ke light themes atau ke dark mode, aplikasinya pun bisa ngikut. Tapi yang bikin iOS itu lebih superior ada di bagian antar koneksi per device. Ya kalau misalkan kalian pakai macOS, iPadOS, pindah-pindahin file menggunakan AirDrop itu sangat menyenangkan. Bahkan di macOS ini sekarang ada aplikasi iPhone Mirroring, alias kalian bisa gunain iPhone dari komputer tanpa harus buka iPhone-nya. Ini oke banget. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk jaminan software update gimana? Kalau misalkan kita ngeliat yang udah ada, iPhone itu bisa terima 5 kali major iOS sama dengan 5 tahun, dan HP ini udah kebagian 3 kali iOS Android. Jadi kalau ditotalin, HP
HP ini harusnya bisa terima sampai iOS 21. Kecuali kalau misalkan Apple berbaik hati atau ini produk spesial, bisalah sampai iOS 22. Tapi dengan catatan, jangan dipaksa deh. Karena ya tadi gue bilang di bagian performa, iPhone 11 gue aja diupdatein ke iOS 18, itu berasa endet-endetnya. Jadi ya, intinya 5 kali udah paling tepat. Kalau kalian beli iPhone 13 dalam keadaan new segel, otomatis ya BH-nya masih 100%. Dan ngomongin soal konsumsi baterai, emang tergantung penggunanya kayak apa. Karena dipakai game atau santai aja, koneksinya WiFi atau cellular data, dipakai indoor ataupun outdoor. Tapi ya, gue coba pakai dua skenario berbeda. Pertama, digeber push rank MLBB menuju Immortal dengan koneksi WiFi, dapat SLT segini. Tapi begitu gue pakai untuk santai, sosmed, chatting, entertainment, dengan koneksi cellular data, dan tentunya dipakai brightness-nya outdoor, masih bisa dapat SLT segini, menurut gue jelas awet banget. Dan sekarang giliran kalian yang udah menggunakan iPhone 13 dari awal launching, silahkan beraksi di komen bawah. Plus jangan lupa like ya guys, karena itu bermanfaat buat kita. Lanjut ngomongin soal charging, sebenarnya nggak ada yang spesial kayak martabak sih. Jadi bener-bener kalian beli chargernya mesti beli terpisah. Dan kecepatan chargingnya cuma 20 watt aja. Yang bikin ngecharge dari angka 2-50% emang cepet, 26 menit. Tapi, kalau kalian mau penuhin dari 50% sampai 100%, maka waktu 1 jam 11 menit yang bikin sama aja bohong. Oh, satu actually yang berasa istimewa banget ada di bagian wireless charging. Ya, kalau kalian beli aksesoris yang Qi2, itu bisa support 15 watt secara wireless dan bisa tempel juga kayak gini karena ada MagSafe wallet kayak gini yang bisa kalian track juga lebih bagus ketimbang Apple punya. Bisa kalian beli di link deskripsi ataupun ngecharge pakai powerbanknya. Nempel doang, bro. Magnet. Ada dua hal yang gue komplain di bagian layar yang sebenarnya subjektif karena beberapa orang doang yang ngerasa seperti itu. Pertama, dalam segi refresh rate-nya masih pakai 60 Hz yang sama kayak iPhone 16 biasa. Jadi deal breaker kalau misalkan kalian udah pakai 120 Hz sebelumnya. Ya, gue langsung kasih aja tunjuk pembanding antara 60 Hz per 120 Hz. Berasanya signifikan, apalagi ketika di slow-mo. Kedua, dalam segi notch-nya, ya ampun, ini tuh jadul banget. Gak ada fungsinya kayak si Dynamic Island. Jadi kalau misalkan kalian sebelumnya udah menggunakan iPhone 15 atau HP-HP Android yang 7 jutaan lah yang pakai pansel, harus terbiasa dengan ngelihat tompel sebesar ini. Sisanya sih kalau misalkan kalian pengen pakai untuk kebutuhan entertainment, gue ngerasa panel OLED yang dikasih itu masih bagus banget. Warna yang dikasih tuh berasa hidup, gonjreng, resolusi Super Retina XDR displaynya pun juga tajam, brightness ketika dipakai di kondisi outdoor bisa nyentuh 1200 nits, fitur-fiturnya kayak True Tone ada, haptic touch ada, bahkan layarnya pun juga udah pakai ceramic shield. Tapi ya tetep lah ya, namanya kaca pasti bisa baret. Jadi, pakein tempered glass biar lebih aman, bro. Oh ya, buat kalian yang mungkin bertanya gimana soal isu green line, sejauh ini kalau misalkan gue baca-baca dari forum, ya kalau misalkan unit yang dibuat tahun 2022 ke atas, udah pasti aman. Intinya guys, iPhone 13 itu pilihan paling aman untuk kalian beli sekarang ini. Selain umurnya masih panjang, softwarenya pun masih disupport, performanya kencang, baterainya awet, kameranya bagus terutama di bagian video, dan paling penting nih, harganya turun jauh. Minusnya sih memang refresh rate-nya belum pakai 120 Hz, tompelnya masih kegedean, dan nggak ada Apple AI. Kalau misalkan kalian nggak masalah dengan 3 hal ini, silahkan gas aja, berasa worth it banget. 7,6 dari mana? Oke, kalau itu gue belinya dari live TikToknya Kocun. Di sana gue udah beli 3 kali dan trusted. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapat harga spesial, ya bisa mampir di sana aja. Tenang, ini nggak di-endorse, gue beli sendiri. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu, seperti biasa lah ya guys, boleh bantu like-nya juga, share ke teman-teman, dan kalau misalkan kalian belum subscribe, sekaligus juga subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru di-upload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys. 13. Gas!